Ya, sekarang di video yang kedua, eh untuk tadi pada di pembagian dua dua pembagian di dalam warna primer ini adalah ada warna aditif dan subtraktif. Di sini karena maksudnya untuk aditif mengacu pada reseptor warna mata yang dihasilkan oleh cahaya murni. Itu maksudnya cahaya murni itu adalah cahaya langsung yang diterima mata gitu. Cahaya langsung yang diterima mata dan kemudian si cahaya itu masuk pada tiga reseptor warna kita gitu. Dan kemudian misalnya apa perbandingan sama warna subtraktif, sementara warna subtraktif ini itu adalah uh, bukan cahaya yang langsung ke mata gitu, tapi apa namanya, si cahaya itu merefleksi dulu ke benda-benda lain gitu, atau misalnya sebagai refleksi dari warna-warna lain gitu, atau misalnya terpantul tidak langsung, tidak secara langsung si cahayanya itu tidak secara langsung masuk ke dalam si reseptor warna kita gitu. Perbandingan seperti itu aja sih sebetulnya untuk tadi yang dikatakan sebagai apa namanya, lebih untuk lebih mudahnya dan lebih simpelnya, aditif itu RGB dan subtraktif itu CMYK gitu. Oke, warna aditif yang pembahasan yang lebih ini tentang lebih spesifik tentang warna aditif itu RGB, red, green, and blue. Spektrum warna murni yang kasat mata mewakili kecerahan tertinggi dan intensitas. Ketika warna-warna tersebut dicampurkan dengan warna lain akan muncul. Dan ketika ketiga warna aditif tersebut dicampurkan, semua akan menghasilkan warna putih, dan putih adalah gabungan dari semua panjang gelombang warna. Campuran warna primer ini menghasilkan sebagian besar pengalaman manusia terhadap warna, seperti misalnya memori-memori manusia tentang ketika mereka menonton TV atau misalnya melihat layar komputer, kamera dan lain sebagainya. Gitu. Karena apa namanya, di hmm, di perangkat-perangkat yang apa namanya, yang kita tonton, yang mata manusia tonton tuh adalah juga sebagai kayak apa namanya, gabungan dari warna-warna si RGB ini gitu. Dan si RGB ini tuh karena di layar-layar seperti itu tuh apa ya, spesifikasi layar kali ya, spesifikasi layarnya itu emang RGB gitu. Oh ya, dan sebelumnya yang tadi yang pembahasan tentang printer primaries sama artist primaries ini, mungkin ini juga bisa kita cari bareng-bareng ya, maksudnya kayak printer primaries itu seperti apa, kenapa gitu, maksudnya dinamain printer primaries, atau kenapa juga dinamain artist primaries gitu. Apakah memang misalnya printer primaries ini tuh emang apa namanya, berdasarkan sebuah alat gitu, sebuah mesin gitu, sebuah cetakan, sebuah alat cetak gitu, atau semisal apa namanya, ya itu tadi misalnya bersifat bersifat otomatis gitu, atau ya bersifat otomatis, atau misalnya yang artis primaries itu hanya berdasarkan rasa, hanya berdasarkan penglihatan, tidak ada apa namanya, tidak ada patokan jelasnya gitu, nggak seperti sains dan lain sebagainya, apa gimana gitu. Itu maksudnya itu bisa kita cari bareng-bareng juga kali ya, kalau misalnya untuk artis primaries sama printer primaries ini gitu. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah ini tadi ketika warna dicampurkan, ketika warna-warna misalnya dua warna dicampurkan, itu bakal dua warna dari warna aditifnya dicampurkan bakal memunculkan warna-warna lainnya. Itu kita sempat bikin juga di tugas yang kemarin, ketika misalnya merah sama hijau digabungin jadi warna apa, eh, merah sama apa namanya, merah sama biru jadi warna apa, seperti itu, lebih seperti itu ya maksudnya. Tapi
di sini juga sebetulnya ini di pencampuran warna itu nggak selalu, atau misalnya nggak, tidak sesuai dengan pencampuran warna yang kalian lakukan sebelumnya. Akan tetapi ini tuh lebih kepada apa namanya, warna-warna berdasarkan apa namanya, sifat fisika gitu, sifat fisikanya gitu. Dan sebetulnya warna-warna seperti aditif subtraktif ini juga sebetulnya pengklasifikasian warna berdasarkan sifat fisikanya gitu, seperti itu. Dan tidak apa namanya, uh, saya apa namanya, untuk pencampuran seperti ini mungkin tidak terlalu apa ya, untuk ke ranah fisikanya, mungkin ini tidak akan sama dengan apa namanya, dengan apa yang kalian lakukan kemarin. Cuman mungkin di sini ada lebih kepada si apa namanya, warna-warna yang ditimbulkan di pencampuran warna aditif ini itu memang yang apa, yang disebutkan di sini juga sebetulnya, bahwa mereka itu ada spektrum warna murni yang kasat mata gitu, yang maksudnya yang apa namanya, yang tidak terlihat gitu. Dan mereka mempunyai kecerahan yang tinggi dan intensitas yang kuat gitu, seperti itu. Kemudian ini kenapa, terus juga ini ketika warna lain muncul, semua warna digabungin itu jadi warna putih. Dan di sini juga sebetulnya kenapa seperti itu ya, mungkin misalnya bukan mungkin, ini bisa dilihat dari misalnya warna yang masuk kepada ini diartikan sebagai gelombang gitu, gelombang yang masuk pada si tiga reseptor mata kita ini gitu. Nah, kemudian mereka menjadi beberapa warna gitu. Kemudian warna subtraktif. Nah, warna subtraktif ini tadi dibagi menjadi dua ya, printer primaries. Nah, kita bahas dulu printer primaries. Printer primaries ini tuh ada di situ ada warna cyan, magenta, sama kuning. Semua benda memiliki sifat fisik yang menyebabkan penyerapan beberapa gelombang warna dan memantulkannya. Nah, di CMY ini, cyan, magenta, dan kuning ini tuh, kita sering mendengar, atau misalnya kita tidak asing mungkin dengan kalimat, atau misalnya dengan istilah CMYK. Nah, CMYK itu adalah apa namanya, dasarnya itu dari printer primaries ini gitu. Ketika apa namanya, dalam sebuah proses cetak, atau misalnya proses cetak, di situ ada kita apa namanya, ada namanya CMYK. Dan kenapa ada K-nya di belakang? K-nya itu adalah sebagai warna hitam, dan sebetulnya K-nya itu bukan dari singkatan black atau misalnya dari apa gitu. K ini tuh adalah key kunci. Nah, di sini tuh apa namanya, kenapa si warna hitam ini dijadikan key, karena si warna hitam ini itu menjadi kunci dalam pembuatan warna-warna yang lain, atau misalnya kunci dalam membuat satu kelompok warna gitu. Karena untuk di apa namanya, di mesin cetak itu ada namanya color plate. Nah, color plate ini tuh adalah si base-nya itu adalah warna hitam gitu. Nah, kemudian si base-nya ini tuh mesti ada apa namanya, si base-nya ini tuh bukan mengatur, mengkondisikan si warna-warna yang lain gitu. Si warna-warna yang si CMY-nya ini, cyan, magenta, yellow-nya ini diatur sama si
key-nya ini gitu. Dan ketika di sini juga ketika semua warna primer digabung akan menghasilkan warna hitam, di mana tidak ada warna yang direfleksikan. Gitu. Ya tidak ada yang warna yang direfleksikan, berarti kan maksudnya karena hitam itu ya, maksudnya kayak tidak ada apa namanya, gelombang cahaya juga nggak ada, tidak memantulkan apapun ke situ gitu. Cuman dia juga menyerap gelombang itu sendiri gitu sebetulnya. Untuk warna subtraktif, printer primaries, dan kemudian artist primaries. Di sini tuh ada red, yellow, and blue. Dalam trilogi RYB ini sesuai dengan apa namanya, yang kita lakukan kemarin, sangat sesuai. Karena dalam penggabungan ini tuh apa namanya, ketika kuning dicampurkan dengan merah misalnya, mereka jadi orange, atau merah sama biru macam violet dan lain sebagainya gitu. Maksudnya ini juga kita bakal mempertanyakan lagi nih apa namanya, konsep dari artis primaries itu seperti apa, printer primaries seperti apa, dan tadi yang saya sebutkan tentang apa namanya, warna aditif seperti apa gitu. Nah, di area B ini sendiri itu sering dikenal dengan sebagai warna primer gitu. Dan itu juga diakui sama beberapa ilmuwan, beberapa ahli, bahwa si warna primer bukan warna yang ditangkap mata ya. Warna primer itu adalah warna kuning, biru, sama merah gitu. Seperti itu. Dan kemudian ini properti warna, kita langsung bahas ke properti warna. Di situ ada kolorimetri. Kolorimetri adalah alat untuk menghitung panjang gelombang yang diterima mata juga, menghitung atau mengidentifikasi persepsi mata terhadap warna. Maksudnya di sini adalah menghitung panjang gelombang, apa namanya, ketika si panjang gelombang ini berbeda, itu kan menghasilkan warna yang berbeda juga ya. Maksudnya kayak tingkat warna yang masuk, tingkat warna yang dilihat, tingkat kejelasan warna yang dilihat gitu. Terus juga menghitung panjang gelombang yang diterima mata. Nah, si mata ini tuh ketika misalnya menghitung panjang gelombang saja, itu kan ada misalnya ada gelombang, ada cahaya yang memang direfleksikan dulu ke objek lain, atau misalnya mereka langsung diterima oleh mata gitu, si cahaya yang langsung diterima oleh mata gitu. Nah, itu bisa dihitung juga sama alat yang bernama kolorimetri ini. Kemudian juga dia menghitung atau mengidentifikasi persepsi mata terhadap warna. Maksudnya dari apa namanya, di kolorimetri ini tuh mereka bisa si alat ini bisa apa namanya, mengidentifikasi bahwa si warna ini tuh si mata tuh dapat menerima warna apa saja, dapat misalnya ketika apa namanya, kecerahan seperti ini, warna ini bakal menimbulkan apa, seperti itu. Maksudnya semuanya ujung-ujungnya bakal nyambung kepada rasa gitu. Meskipun si kolorimetri ini adalah sains yang maksudnya itu ilmu pasti gitu. Cuma ketika maksudnya kita berbicara tentang persepsi mata yang terhadap warna itu, ya itu tadi maksudnya kayak apa namanya, warna-warna yang ada, maksudnya warna-warna itu misalnya coklat muda, coklat tua, coklat gitu. Itu diterima oleh mata, dan apa namanya, efek-efek di belakangnya itu juga diterima oleh mata gitu. Kemudian
Di sini juga ada apa namanya, psikolorimetri juga adalah salah satu alat untuk apa namanya, nggak mereka, dia adalah gimana ya bilangnya, merupakan sistem, maksudnya dia punya 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 alat yang memang bisa mengukur sisi objektif dan sisi subjektifnya dari uh, sebuah cahaya, sebuah panjang gelombang, sebuah warna. Nah, di sini tuh kita bakal ngebahas dari sistem pengukuran subjektif ya. Karena kalau objektifnya tadi kita ada ngelihatnya yang grafik-grafik, misalnya red, green, blue yang kalian lihat tadi di awal. Yang ini human color receptor. Nah, yang ini itu sisi objektifnya dari maksudnya sistem pengukuran objektif dari si kalorimetri ya. Dari pengukuran subjektifnya apakah ada ketemu kita sama hue, saturation, and brightness. Nah, itu di apa namanya, sering kita temui dalam istilah HSB. Gitu. Dan kemudian ini hue. Hue ini tuh identitas warna. Hue ditentukan oleh panjang gelombang warna tertentu dalam cahaya. Deskripsi hue dapat dibuat lebih tepat dibandingkan dengan hue selanjutnya. Maksudnya identitas warna di sini tuh ketika misalnya kita apa namanya, warna jeruk misalnya, orange. Oh, ini orange jeruk misalnya, atau misalnya uh, hijau ke kuning-kuningan sedikit itu misalnya hijau alpukat misalnya. Nah, itu maksudnya kayak identitas dari si warna itu sendiri gitu. Maksudnya ketika ini misalnya ini biru biru terang, ini biru awan, dan ini biru siang misalnya. Jadi itu maksudnya identitas dari warna-warna itu, mereka tuh kan punya punya identitas masing-masing ya. Maksudnya, nah si Yu ini yang ngebedain, dan si Yu ini yang apa namanya, menjadi identitas mereka gitu. Nah, kemudian saturation adalah warna cerah atau misalnya mengacu pada intensitas kekuatan kemurnian dan tidak adanya warna hitam, putih, atau abu-abu. Nah, untuk saturation sendiri itu warna-warna yang memang apa namanya, mereka tuh kuat dengan warna dasarnya gitu. Ketika misalnya biru itu biru tua, atau misalnya biru muda, muda banget gitu, atau misalnya mereka tuh apa namanya, kalau semisal ketika kita berbicara tentang misalnya kita kaitkan dengan apa namanya, warna primer gitu, atau misalnya warna primer, sekunder, tersier. Nah, itu maksudnya ketika kita menemukan warna-warna tegas di situ dengan intensitas, maksudnya warna-warna dengan yang punya intensitas tinggi, itu maksudnya itu bisa disebut dengan itu berarti saturasinya tinggi. Gitu. Di sini juga warna cerah yang memiliki saturasi yang lebih tinggi, sedangkan warna kusam bersifat desaturasi atau misalnya saturasinya rendah. Kecerahan atau nilai adalah tingkat relatif terang atau gelap suatu warna. Kualitas reflektif dan kecemerlangannya, contohnya satu warna dapat secara lebih sempit dijelaskan sebagai terang atau gelap. Nah, itu maksudnya si saturasi juga klasifikasinya ke situ ya. Misalnya kayak ketika saturasinya tinggi itu bakal cerah banget, saturasinya rendah bakal gelap, itu bakal ya gelap gitu. Maksudnya apa namanya, kita sering menemukan ketika misalnya di tengah-tengahnya putih, ketika misalnya kita tarik ke paling ujung gitu warnanya jadi terang banget, ke ujungnya satunya lagi bakal gelap gitu. Dan itu misalnya itu proses dari apa namanya, saturasi. Kemudian brightness ini itu adalah kecerahan suatu warna yang diubah dengan mencampurkan warna putih untuk membentuk suatu zona, atau dengan hitam
untuk membentuk bayangan dalam proporsi yang bervariasi. Dan di sini adalah warna dicampurkan dengan warna putih dan hitam untuk untuk menghasilkan sesuatu yang cerah dan sesuatu yang gelap gitu di brightness ini. Nah, kemudian ini adalah grafik dari nilai relatif dari hue pada saturasi tertinggi. Di sini adalah maksudnya lebih kepada justru ketika nilai-nilai hue ini berada dalam saturasi yang tinggi, mereka bakal menghasilkan warna-warna hangat, netral, dan dingin. Gitu. Ketika kita, nah itu disebutkan dengan dalam bagian Haiki yang ini. Dan untuk daerah Laukinya itu saturasinya lebih rendah gitu dibanding hue yang mempunyai saturasi rendah gitu, seperti itu. Untuk untuk pertemuan kali ini mungkin sampai sini aja dulu. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita bakal membahas psikologi warna ya. Masuk pada misalnya warna hangat seperti apa, warna dingin seperti apa, warna netral seperti apa gitu. Itu efeknya apa aja, bagaimana aja, seperti itu. Mungkin ya selesai. Terima kasih banyak.